Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Brigjen Pol Edy Hartono. Pak Edy, ini kalau kita bicara yang sudah berangkat begitu ya ke Suriah begitu. Nah, ketika mereka pulang dideportasi misalnya, ini treatmentnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah atau BNPT pada khususnya? Ya, BNPT bersama Kementerian Lembaga terkait ya, ketika ada warga negara Indonesia yang memang belum sempat ya, biasanya mereka modusnya untuk bergabung ke Syria maupun Irak, mereka melalui Turki ya. Nah, selama ini pihak Turki, jadi mereka sebelum masuk ke wilayah Syria itu dapat dicegah ya di perbatasan antara Turki dan Syria dan Irak itu di Gaziantep. Kemudian mereka dideportasi ke Indonesia. Tentunya dalam menangani mereka ini tentu kita bersama-sama Kementerian Lembaga terkait ya untuk melakukan identifikasi ya. Apabila mereka pulang ke Indonesia, kami lakukan pendekatan, kemudian pembinaan, identifikasi. Kalau memang dia terlibat di dalam tindak pidana terorisme, tentunya akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian apabila mereka hanya ikut-ikutan atau supporting ya, mereka tentunya akan dibina bersama-sama Kementerian Lembaga terkait untuk dilakukan pembinaan tadi, Mas. Jadi kami kadang-kadang juga berkoordinasi dengan kepala daerah untuk melakukan upaya pembinaan ini. Kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing dan melakukan sentuhan-sentuhan secara humanis ya, secara kelembagaan juga. Kemudian diberikan program-program, Mas. Kalau memang dia butuh keterampilan, ya, kemudian pemerintah lakukan pelatihan-pelatihan terhadap mereka untuk supaya menjadi bekal ya, supaya tidak kembali paham-paham radikal terorisme ini direduksi lah untuk supaya mereka tidak jauh terpengaruh oleh terorisme ini, Mas. Oke, memang treatmentnya beda-beda, tetapi proses monitor tetap dilakukan ya sampai ke mereka pulang ke rumah masing-masing, begitu Pak Edy. Ya, Lalu betul, biasanya bagaimana Pak Edy? Ketika mereka baru pulang, begitu dari Suriah misalnya, biasanya kecenderungannya seperti apa Pak Edy selama ini rata-rata yang dideteksi oleh BNPT? Secara ideologi mereka memang betul-betul berubahkah atau seperti apa Pak Edy? Ya, memang di samping ada yang terpengaruh murni secara sosial media ya. Ini pengaruh teknologi informasi ini sungguh sangat pengaruhnya sungguh besar ya. Ini banyak mereka terkooptasi ya melalui sarana ini sehingga mereka dengan biaya sendiri itu menjual barang-barangnya untuk berangkat ke sana. Nah, setelah kembali ke sini mereka sudah tidak punya apa-apa ya. Ada beberapa lah yang berhasil ditangani oleh kita, kemudian lakukan pembinaan dan sekarang sudah kembali normal, Mas, walaupun dengan proses yang cukup panjang gitu ya, Mas. Oke, itu untuk yang deportan. Tapi kalau mereka pulang tanpa dideportasi, pulang atas inisiatif sendiri, apakah treatmentnya juga akan sama, Pak Edy, atau seperti apa? Ya tentunya kalau memang secara tahapan ya, Mas ya, kalau dia kembali ke Indonesia, tentunya nanti aparat penegak hukum akan melakukan proses penyidikan ya, ketika memang dia terbukti karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 sekarang ada norma hukum yang baru bahwa warga negara Indonesia yang mengikuti pelatihan militer baik di dalam negeri maupun luar negeri itu dapat dilakukan pidana gitu. Oke. Jadi memang tetap harus diantisipasi ya, terutama jika pulang dari negara-negara tertentu begitu. Pak Edy, kita bicara sekarang mengenai ke depannya. Ini bagaimana kok sepertinya saat ini generasi muda pada khususnya ini sangat mengkhawatirkan kok semakin mudah terpancing untuk ikut kelompok-kelompok radikal seperti ini. Kita tahu, kita sama-sama mengetahui bahwa keterbukaan informasi sangat berperan penting. Tapi Anda melihatnya seperti apa ke depannya untuk bisa mereduksi, terutama generasi muda ini agar tidak cepat terpengaruh begitu Pak Edy? Ya, tentunya BNPT ya, karena melakukan upaya sesuai fungsi dan tugasnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu melakukan pencegahan. BNPT sudah membentuk namanya Duta Damai. Nah, Duta Damai ini adalah merekrut generasi-generasi muda untuk sama-sama berperan secara aktif melakukan pencegahan, di mana medianya ini kita membangun narasi ya, Mas. Narasi-narasi edukasi terhadap contoh-contoh orang yang terpapar paham radikal terorisme, sehingga diharapkan dengan generasi muda ikut
membangun narasi di sosial media, ya, di cyberspace, sehingga ini memperbanyak, ya, memperkuat, ya, untuk melawan narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan terorisme gitu loh. Yang selama ini mereka masif melakukan melalui media sosial media ini, Mas. Kalau Anda melihat saat ini bagaimana, seberapa mengkhawatirkannya gerakan kelompok radikal ini? Kita tahu bahwa selain ada Jamaah Islamiyah juga ada JAD begitu yang terafiliasi dengan ISIS. Anda melihat ini kolerasinya seperti apa untuk sama-sama bisa diredam? Karena jangan sampai ini saling terkoneksi kemudian menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar, yang lebih mengkhawatirkan lagi, Pak Edi. Ya, kita ketahui bersama, Mas, bahwa organisasi terorisme ini sekarang ini yang sudah ditetapkan, ya, sebagai organisasi terlarang ada dua, Mas, yaitu Jemaah Islamiyah pada tahun 2008 ditetapkan sebagai organisasi terlarang, kemudian Jemaah Ansarud Daulah itu juga ditetapkan sebagai organisasi terlarang tahun 2018. Nah, inilah dari mereka dua inilah yang akan terus melakukan secara masif upaya-upaya rekrutmen, bahkan sampai aksi-aksi amaliyah, ya. Ini terus terjadi di bumi Indonesia ini. Namun saya yakin dan percaya aparat penegak hukum, BNPT bersama aparat penegak hukum terus melakukan upaya pencegahan ini, Mas. Karena sudah beberapa kali aparat penegak hukum melakukan pencegahan sehingga tidak sampai terjadi tindak pidana terorisme itu, Mas. Oke, kalau kita bicara mengenai keluarga teror ini kan biasanya mereka seperti mengeluh bahwa keluarganya sudah terbukti teroris, kemudian dia sebagai keluarga menanggung akibatnya begitu, dikucilkan oleh masyarakat. Ini bagaimana untuk menyikapi hal ini? Karena agak mengkhawatirkan juga kalau keluarganya juga harus dikucilkan begitu. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi ini kalau dari BNPT sendiri? Ya, di dalam tahapan program deradikalisasi, tentunya BNPT bersama kementerian lembaga terkait ini juga melibatkan, Mas. Jadi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh akademisi sampai ahli psikologi untuk, ya, memberikan treatment, ya, kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, bahkan mantan narapidana atau orang-orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Nah, itulah kita bersama-sama dengan masyarakat, ya, untuk sama-sama memberikan edukasi ini, Mas. Namun memang kami sadari ini dinamikanya panjang, ya, dan kami sangat positif, ya, terhadap apa yang sudah dilakukan saat ini oleh BNPT bersama kementerian lembaga terkait, ya, dan progresnya cukup membaik gitu, Mas. Oke, bisa jadi nggak Pak Edi, kalau keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil, begitu merasa ya tidak diperlakukan dengan adil, merasa dikucilkan, akhirnya itu yang menumbuhkan bibit mereka untuk ya sudah sekalian saya juga akan radikal juga begitu. Bisa jadi atau tidak Pak Edi? Ya, justru itu kami di dalam program deradikalisasi itu juga tentunya melibatkan keluarga, ya, Mas, ya, keluarga dan masyarakat, sehingga miskomunikasi yang terjadi di masyarakat, ya, ini tahap step by step terus kami lakukan komunikasi sehingga membuat jelas gitu, dan dipahami oleh baik keluarga sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya keluarga yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa. Begitu. Oke. Selain orang tua, memang di lingkungan pendidikan sangat penting ya untuk kembali mengedukasi atau menekankan kembali tentang bahayanya tindakan terorisme. Mungkin terakhir dari Anda, Pak Edi, himbauan khususnya mungkin di lingkungan pendidikan agar sama-sama membangun lingkungan yang sehat, yang tidak tidak radikal begitu, Pak Edi. Ya, tentunya kami terus menghimbau, ya, BNPT bersama kementerian lembaga terkait, ya, melakukan edukasi lewat sarana baik itu sosial media maupun secara konvensional untuk memberikan, ya, sama-sama membuat suasana perdamaian, ya, menghilangkan intoleran, ya, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Nah, ini yang terus semangat perdamaian yang terus kami bangun, ya, bersama kementerian lembaga. Semoga Indonesia ke depan lebih maju dan sejahtera. Gitu. Oke, baik. Pak Edi, terima kasih ya Pak Edi atas
waktu dan pemaparannya. Tetap sehat selalu, Pak Edi. Terima kasih, Mas.